2006 bersama kami warga sekitar. Kami di sini akan membahas perencanaan saluran drainase perumahan. Yang pertama, perencanaan drainase komplek perumahan Cemara terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, terletak di wilayah Palu Barat, Kabupaten Donggala Kodi, Jalan Cemara 7. Perencanaan jaringan drainase. Perencanaan jaringan drainase dalam hal ini dibutuhkan yang namanya plan perumahan, di mana berfungsi sebagai pengaturan tata letak saluran, panjang saluran, serta arah aliran menuju outlet saluran drainase. Sebagai contoh, pengaliran airnya mengalir dari bagian hulu tinggi ke bagian hilir atau rendah, lalu sampai ke outlet pembuangan terakhir. Curah hujan rencana. Curah hujan rencana atau rancangan adalah curah hujan maksimum yang mungkin terjadi pada periode waktu tertentu dengan peluang tertentu. Dalam perencanaan, biasanya curah hujan rencana dirancang untuk periode ulang tertentu. Misalnya, periode ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50 hingga 100 tahun. Periode ulang adalah periode waktu yang diharapkan dapat terjadi secara berulang-ulang selama T tahun. Periode ulang juga memiliki keterkaitan dengan peluang atau probabilitas. Misalnya, jika kita menggunakan curah hujan rencana dengan periode ulang 2 tahun, maka peluang terjadinya curah hujan pada periode waktu tersebut adalah P sama dengan 1 per T sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 atau 50%. Angka ini menyatakan bahwa curah hujan maksimum yang terjadi pada periode ulang tiap 2 tahun kemungkinan akan terjadi lagi sebesar 50%. Begitu pula untuk periode ulang T tahun yang lainnya. Berikut adalah tabel rekapitulasi curah hujan kawasan metode Polygon Thiessen. Selanjutnya tentang debit rencana banjir. Debit rencana banjir adalah debit maksimum di sungai atau saluran alamiah dengan periode ulang atau rata-rata yang sudah ditentukan yang dapat dialirkan tanpa membahayakan proyek irigasi dan stabilitas bangunannya. Debit banjir rencana ditetapkan dengan cara menganalisis debit puncak dan biasanya dihitung berdasarkan hasil pengamatan harian tinggi muka air. Melalui periode ulang dapat ditentukan nilai debit rencana. Debit banjir rencana ini dipergunakan untuk perhitungan tinggi air banjir rencana, tekanan air, dan menghitung stabilitas bendungan. Selanjutnya, perhitungan tentang debit rencana banjir dan debit yang dibuang, di mana kita menghitung yang pertama yaitu debit banjir rencana sama dengan 0,2778 dikali C kali I kali A, di mana C merupakan koefisien pengaliran yaitu nilainya 0,7 untuk perumahan sudah termasuk dengan jalan. Selanjutnya I, intensitas curah hujan rata-rata. Nilai bisa dihitung dari faktor L. Faktor L itu adalah panjang nilai air dari sebuah kawasan, yang mana panjang itu adalah panjang lintasan yang paling panjang dari hulu sampai ke outlet. Dalam hal ini kita mengambil nilai panjangnya itu 200 meter. Selanjutnya kemiringan dari titik sampai outlet yaitu 0,02, sehingga kita bisa menghitung intensitas hujan dan menghitung dahulu waktu konsentrasi, yaitu T sama dengan 0,87 dikali L pangkat 2 dibagi 1000 dikali kemiringan tanah pangkat 0,385 sama dengan 23 menit atau 0,4 jam. Maka intensitas hujan dapat dihitung. Kita masukkan R pada saat 10 tahun dibagi dengan 24 dikali 24 dibagi waktu konsentrasi pangkat 2/3 sama dengan 92 mm per jam. Selanjutnya A itu adalah luas daerah pengaliran, di mana dihitung dari perkalian antara panjang satu blok dikali lebar rumah dan setengah jalan. 100 kali 17 sama dengan 1700 meter persegi. Setelah itu kita menghitung derajat debit banjir rencana sama dengan 0,2778 dikali koefisien pengaliran 0,7 dikali intensitas curah hujan 92 lalu dikali 1700, di mana kita mengkonversikan nilai ini ke kilometer
persegi maka dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,03 meter kubik per detik. Lalu dapat dihitung debit buang, yaitu debit banjir rencana ditambah debit rumah sama dengan 0,03 ditambah dalam satu blok itu ada 17 rumah dikali dalam satu rumah ada 5 orang dikali air yang dibuang per orangnya yaitu 0,2 meter kubik per detik. Lalu dibagi dalam satu hari itu ada 24 jam dikali 60 kali 60 sama dengan 0,03 ditambah 0,002 sama dengan 0,0302 meter kubik per detik. Perencanaan saluran drainase. Setelah kita mendapatkan semua nilai-nilai yang dibutuhkan seperti debit air buang sebesar 0,0302 meter kubik per detik, kita dapat merencanakan saluran dengan lebar 0,3 meter, kedalaman 0,3 meter, sehingga kita mendapatkan luas penampang saluran yaitu lebar dikali kedalaman saluran, sama dengan 0,3 dikali 0,3 menghasilkan 0,09 meter persegi. Setelah itu kita mendapatkan perimeter basah. Perimeter basah dengan rumus 2 kali H ditambah B sama dengan 2 dikali 0,3 ditambah 0,3 didapatkan nilai sebesar 0,9 meter. Lalu kita bisa menghitung radius hidrolik, yaitu dengan membagi nilai luas penampang dengan perimeter basah, yaitu 0,09 dibagi 0,9 yang menghasilkan 0,1 meter per detik. Lalu kita dapat menghitung kecepatan air yaitu I per N dikali R 2/3 dikali S pangkat 1/2 sama dengan I dibagi 0,02 dikali 0,1 pangkat 2/3 dikali 0,005 pangkat 1/2 yang menghasilkan 0,76 meter kubik per detik. Dengan nilai-nilai tersebut kita mendapatkan debit saluran yang senilai A dikali kecepatan yaitu 0,09 dikali 0,76 sebesar 0,07 meter kubik per detik. Nah, dari nilai tersebut kita dapat melihat dari tabel jika hasil debit buang lebih kecil dari debit saluran maka saluran drainasenya terhitung aman. Selamat sore, kita bersama narasumber kita yang bernama Fahman. Apakah saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada kakak? Ya, boleh. Bagaimana menurut Anda kondisi saluran drainase di kompleks ini? Kalau menurut saya drainase di kompleks ini alhamdulillah sudah bagus karena 3 bulan yang lalu sudah ada perbaikan di kompleks kami. Apa yang terjadi genangan air di jalan raya ketika turun hujan? Apakah ini menyebabkan banjir? Kalau di sini genangan air itu tidak menyebabkan banjir, hanya saja mengganggu proses lalu lintas di daerah ini. Masyarakat di sini peduli dengan kondisi kebersihan drainase? Kalau di kompleks ini kebetulan masyarakatnya alhamdulillah sudah bagus. Setiap minggu ada pembersihan bersama-sama. Dalam bentuk apa kepedulian partisipasi usaha dalam menjaga kebersihan drainase di kompleks ini? Kepedulian apa? Kalau yang saya perhatikan di kompleks ini adanya pengumpulan sampah dan pembersihan got-got di setiap sebulan sekali. Itulah tadi penjelasan dari perencanaan saluran drainase perumahan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.